Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis sistem informasi menggunakan pemodelan data. Lebih tepatnya lagi, kita akan mencoba menganalisis proses bisnis perusahaan menggunakan data flow diagram dan kamus data. Data flow diagram adalah notasi aliran data pada transaksi bisnis yang melibatkan sistem informasi atau pemrosesan, entitas dan berkas sebagai sumber dan penerima data, dan data yang dialirkan. Nah, model DFD ini dapat digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol seperti yang ada di gambar. Yaitu yang pertama adalah kotak tupul atau lingkaran untuk menggambarkan sistem informasinya atau proses bisnis. Kemudian yang kedua, ada kotak yang tajam pinggirannya untuk menggambarkan entitas eksternal sebagai sumber atau penerima dari data. Terus kemudian yang ketiga adalah garis panah untuk menggambarkan aliran dari data. Dan yang terakhir, yang keempat adalah persegi panjang seperti pada gambar untuk menggambarkan berkas yang juga bisa menjadi sumber dan penerima dari data. Sedangkan untuk kamus data itu menjelaskan data yang menjadi objek untuk dialirkan pada data flow diagram. Kamus data tersebut terdiri dari struktur data yang berisi elemen data, menjelaskan mengenai entitas data beserta atributnya masing-masing. Sebagai contoh, data entitas mahasiswa dengan atribut nama pengguna dan sandi yang dikirimkan ke sistem login di misalnya si master. Dapat dilihat bahwa antara data flow diagram dan kamus data ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Data dalam data flow diagram dapat dijelaskan menggunakan kamus data, dan kamus data itu sendiri perlu data flow diagram untuk menjelaskan proses dari aliran data. Berikut adalah langkah-langkah untuk membangun data flow diagram. Yang pertama, menentukan proses bisnis dan atau sistem informasi yang akan digambar beserta entitas eksternal proses, aliran data, dan berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian yang kedua, membuat diagram konteks untuk menggambarkan sistem atau proses bisnis secara umum. Biasanya berkas-berkas di diagram konteks belum teridentifikasi. Contoh dari diagram konteks adalah seperti gambar berikut. Di sini terlihat sebuah sistem memiliki entitas eksternal A dan B sebagai sumber datanya, yang kemudian data itu akan dikirimkan ke sistem tersebut untuk diproses yang menghasilkan keluaran yang akan dikirimkan ke entitas C. Kemudian yang ketiga, membuat diagram logic level 0, yaitu satu diagram yang lebih detail daripada diagram konteks, sehingga mulai terlihat gambar dari berkas-berkas yang diperlukan. Berikut adalah contoh dari data flow diagram level 0. Seperti yang terlihat di sini, sistem yang sebelumnya tadi dipecah menjadi 4 proses yang lebih detail, sehingga terlihat entitas A itu ternyata mengirimkan datanya ke proses pertama, sedangkan entitas B mengirimkan datanya ke proses yang ketiga. Dan entitas C menerima data hasil proses dari proses yang kedua. Pada gambar ini, terlihat beberapa proses yang lebih mendetail. Misalnya data dari entitas A diproses dan disimpan di berkas D1 terlebih dahulu, dan nanti datanya akan diambil oleh proses ketiga dan bersama-sama dengan data yang berasal dari B akan diproses untuk kemudian menghasilkan aliran data D yang akan dialirkan ke proses nomor 4. Yang keempat, membuat diagram yang lebih detail, yaitu untuk masing-masing proses yang ada di diagram level 0 tadi akan dipecah menjadi proses yang lebih detail. Nah, biasanya ini disebut sebagai diagram logic level 1. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di gambar berikut.
Gambar ini menjelaskan adanya proses dari sebelumnya proses 3 yang dipecah menjadi beberapa proses yang lebih detail. Nah, di sini terlihat bahwa tadi data B yang berasal dari entitas B itu diproses terlebih dahulu pada proses detail 3.1 yang pada saat proses itu mungkin akan keluar yang namanya kesalahan atau error. Nah, setelah selesai diproses kemudian disimpan terlebih dahulu di sebuah berkas transaksi D5. Nah, sedangkan pada proses detail 3.2 dia akan meminta data dari D5 dan dari D1 yang tadi sudah disimpan data A dari proses 1 tadi ya, untuk kemudian diproses secara bersama-sama. Dan keluarannya akan diproses oleh detail 3.3 terlebih dahulu, baru kemudian menghasilkan data yang D tadi ya yang akan dikirimkan ke proses nomor 4. Sehingga di sini menjelaskan secara lebih detail apa yang terjadi di proses nomor 3. Nah, pemecahan hingga level 1 ini sebenarnya biasanya sudah cukup untuk menjelaskan proses bisnis yang detail pada suatu perusahaan. Akan tetapi pada perusahaan yang lebih kompleks proses bisnisnya ada kemungkinan besar dia perlu dipecah lagi menjadi level 2 dan level 3 atau seterusnya. Tapi biasanya untuk latihan dan di mata kuliah ini level 1 sudah cukup. Berikutnya langkah yang kelima. Atas data flow diagram level 1 yang sudah selesai tadi, kita akan melakukan pengecekan atas adanya kesalahan-kesalahan pada saat menggambar atau tidak. Nah, aturan umum dari aliran data itu adalah ada masukan, ada proses, ada keluaran. Di mana sebelum masukan biasanya ada sumber data dapat berupa entitas atau berkas, dan setelah keluaran biasanya juga yang menerima adalah ada entitas atau disimpan ke dalam suatu berkas. Nah, dengan aturan umum ini maka kita bisa melihat contoh di gambar berikut merupakan beberapa contoh kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada penggambaran data flow diagram. Yang pertama, misalnya di sini ada dari sumber ke berkas tanpa ada proses. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, ada suatu proses dengan masukan tapi tidak ada keluarannya sama sekali. Sedangkan yang ketiga sebaliknya, ada proses tapi tidak ada masukannya, keluarannya ada, masukannya tidak ada. Dan yang terakhir, hampir sama dengan yang pertama tadi, kali ini dari suatu berkas ke berkas yang lain atau dari entitas ke entitas yang lain tanpa ada proses. Ini adalah beberapa kesalahan yang biasa terjadi pada saat menggambarkan data flow diagram. Nah, setelah selesai melakukan pengecekan, maka bisa kita lanjutkan dengan langkah yang keenam, yaitu membuat data flow diagram fisik. Nah, di sini agak berbeda karena dengan yang logic tadi, data flow diagram logic itu lebih bersifat konseptual. Sedangkan data flow diagram yang fisik itu bersifat real, sehingga menggambarkan suatu kenyataan dari semua elemen data dari data flow diagram yang logic tadi. Sehingga apa yang terjadi sesungguhnya nanti ketika sistem dijalankan itu akan terlihat. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut perbandingan antara DFD logic dan fisik. Terlihat misalnya pada proses identifikasi barang, pada proses fisiknya itu digambarkan menggunakan pemindaian barcode secara manual. Sedangkan pada proses kedua juga terlihat secara fisik ketika melakukan pengecekan barang, pengecekan harga itu yang dicek adalah kode barangnya untuk menerima harga barang sesuai dengan kode yang dicek tadi. Terus kemudian pada proses yang ketiga saat melakukan penghitungan total, terlihat secara fisik itu di sistemnya akan dibuat suatu berkas sementara yang berisi query untuk menghitung total jumlah dari transaksi tersebut. Dan yang terakhir pada proses yang keempat, penyelesaian transaksi juga secara fisik dapat dilihat dari metode pembayarannya. Di situ terlihat akan menggunakan pembayaran apa saja, misalnya apakah tunai, debit, atau pakai kartu kredit. Nah, yang terakhir, langkah yang ketujuh adalah dengan melakukan pembagian atas diagram
DFD fisik tadi ke dalam beberapa partisi yang berbeda. Nah, partisi ini biasanya dikelompokkan pada satu modul yang sama dan umumnya itu di diagram level 0, proses yang ada di dalam diagram level 0 ini akan bisa menjadi satu modul tertentu. Akan tapi tidak memungkinkan bahwa proses pada diagram level 0 tadi lebih dari satu, ya, dua atau lebih juga bisa menjadi sebuah modul yang dipartisi. Sebagai contoh bisa dilihat di gambar berikut. Terlihat pada gambar tersebut pada proses pertama dan kedua itu dijadikan satu modul, di mana saat pelanggan itu melakukan pesanan, modul yang sama juga akan memasukkan dan menyimpan data pelanggan pada sistem, sehingga proses 1 dan 2 itu ternyata bisa dijalankan pada satu modul. Sedangkan proses yang lainnya harus dijalankan sendiri-sendiri oleh modul yang berbeda. Berikutnya, kita akan mendiskusikan bagaimana mengembangkan sebuah kamus data dari data flow diagram yang sebelumnya sudah kita buat. Prosesnya sebenarnya cukup sederhana. Kita cukup mendeskripsikan data baik yang dimiliki oleh entitas sumber maupun yang dialirkan ke suatu proses serta yang dihasilkan oleh proses tersebut yang dialirkan ke suatu entitas tujuan atau disimpan ke dalam suatu berkas. Pertama, kita mulai dengan mendeskripsikan struktur dari data, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi dari elemen data serta deskripsi dari berkas penyimpanan. Nah, deskripsi struktur data itu dapat digambarkan dalam format terstruktur yang diberi notasi sebagai contoh di gambar berikut. Yang pertama, notasi sama dengan. Untuk menggambarkan isi dari suatu entitas itu terdiri dari atribut apa saja. Dan yang kedua, ada tanda plus, itu untuk menggambarkan deretan atau urutan dari atribut yang dimiliki oleh entitas tersebut. Dan yang ketiga, tanda kurung pakai kriwil gitu ya, bracket istilahnya, untuk menggambarkan elemen yang nilainya itu berulang, lebih dari satu. Terus kemudian yang ketiga, bracket kotak, untuk menggambarkan elemen yang nilainya alternatif. Misalnya ada alternatif A atau alternatif B, bisa dipilih. Dan yang keempat, untuk menggambarkan elemen yang nilainya opsional dalam bentuk kurung buka dan kurung tutup. Ya. Nah, contohnya misalnya bisa terlihat di gambar berikut. Order items yang tertera pada gambar adalah elemen yang nilainya lebih dari satu, tadi menggunakan bracket yang kriwil tadi. Terus kemudian untuk metode pembayaran elemen itu bernilai alternatif, sehingga di sini bisa kita lihat di dalamnya bisa dipilih ya. Terus kemudian elemen tipe nama dan tanggal kadaluarsa kartu kredit itu adalah elemen opsional, sehingga itu baru akan muncul ketika elemen metode pembayaran yang alternatif tadi dipilih yang elemen kartu kredit. Kalau pilihnya tunai atau kartu debit, maka elemen opsionalnya tidak akan muncul. Nah, berikutnya untuk deskripsi dari elemen data itu digambarkan sebagai suatu metadata, yaitu data yang menjelaskan data. Ya. Biasanya elemen data ini deskripsinya dibagi berdasarkan nomor identitas elemen, nama elemen, tipe elemen, panjang elemen, kriteria validasi elemen, deskripsi singkatnya elemen, dan lain-lain yang menggambarkan identitas maupun karakteristik dari satu elemen. Sedangkan untuk deskripsi berkas itu mirip dengan deskripsi elemen data. Akan tetapi biasanya juga ditambahkan misalnya kunci utama atau kunci kedua dari satu penyimpanan data atau berkas gitu ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari formulir yang berisi elemen data. Yang di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah identifikasi dari elemen, ya. Terus kemudian yang kedua adalah karakter dari elemen.
Dan yang di bawah sendiri adalah kriteria validasi dari elemen data. Sedangkan berikut gambar ini adalah contoh formulir dari deskripsi atas elemen berkas penyimpanan. Yang di dalamnya juga ada identitas dari elemen berkas penyimpanan serta karakteristik dari elemen berkas penyimpanan tersebut. Termasuk seperti yang tadi sudah saya ceritakan, adanya kunci utama dan kunci kedua dari elemen berkas penyimpanan tadi. Kamus data ini dapat dikembangkan menjadi bentuk XML atau Extensible Markup Language yang dapat diterapkan sebagai suatu bentuk data yang sangat fleksibel pada sebuah sistem informasi. Contoh penerapannya terlihat seperti pada gambar berikut. Pada sebelah kiri terlihat itu adalah dalam format atau bentuk struktur kamus data, dan di sebelah kanannya merupakan pemetaan dari kamus data tersebut menjadi bentuk format XML yang telah berisi dengan beberapa nilai data. Misalnya mahasiswa namanya siapa dan seterusnya. Kalau di sini pelanggan, nama pelanggannya siapa gitu ya. Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai XML, silakan kalian bisa ikut modul tutorial yang saya sertakan tautannya di dalam deskripsi video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.